Jack. Iya, Vin. Ya udah, kita muter Jack cari Bos Danang. Nanti kalau masih belum ketemu, kita tanya orang aja, Jack. Iya. Kan kita nggak tahu daerah sini, Jack. Iya, sama Vin. Ya udah yuk. Mobil taruh sini aja ya, biar aman ya. Ya udah, Vin. Gak apa-apa, tapi kan pinggir jalan ini. Aman, Vin. Ya udah deh, ayo. Yuk. Alhamdulillah, akhirnya kerjaan hari ini sudah selesai. Aku mau istirahat aja dulu deh di sini. Oh iya, si Devi kemana ya? Biasanya kan si Devi kalau pagi seperti ini sering lewat kan? Ya udah deh, aku tungguin aja Devi di sini. Siapa tahu sebentar lagi Devi lewat. Loh. Kok malah ada mak lampir ke sini? Beb, bentar ya, Beb. Iya. Loh. Mas. Mau kemana? Ada apa? Ya, gak ada apa-apa. Aku kan pengen lihat Mas Danang. Oh iya, gimana kerjaan hari ini, Mas? Lancar, ngapain sih kamu tanya-tanya? Emangnya kenapa sih orang cuman tanya malah jutek gitu? Nang, kamu jangan cuekin Hikmah ya. Hikmah tuh tergila-gila sama kamu. Kamu gak kasihan apa sama si Hikmah? Oh iya, mungkin Ngapain Mas gila-gila Danang. sama aku? Mas Danang mungkin bad mood karena lapar ya? Enggak, aku sudah makan kok. Kamu ngapain Hik kesini? Kamu gak ada kerjaan aja. Mas Danang, gimana kalau bentar lagi aku bawain nasi jagung kita makan bareng di sini? Enggak. Bentar. Makan bareng? Bukannya kamu gak makan nasi? Ya enggak, kalau sama Mas Danang aku mau makan nasi. Enggak. Aku sudah makan. Aduh, Hik, udahlah. Kamu tadi dicuekin. Yuk pergi yuk. Nah, itu baru bener kata temen kamu itu. Apaan sih, kan aku mau di sini mau nemenin Mas Danang. Enggak. Hik. Udah ya Hik. Kamu gak usah deket-deket sama aku. Aku ini sudah punya pacar. Nah, hargain dong sedikit. Kasihan si Hikmah. Lis, sekarang gini ya. Kalau misalkan nih kamu suka sama cowok dan cowok itu sudah nolak kamu gimana? Kamu gak malu sebagai perempuan? Iya, aku malu. Ya tergantung Ya sih. kalau aku enggak, kan sebelum janur kuning melengkung. Aku tahu kalau memang sebelum janur kuning melengkung. Aduh. Tapi kalau misalkan kamu Mas kesannya ngemis-ngemis gimana? Ya udah gak apa-apa. Pokoknya aku I love you full sama Mas Danang. Nang, coba deh kamu dipikir lagi. Nih ya, apa sih kurangnya Hikmah? Iya. Itu anaknya Iya. Bapak Camat. Iya, aku tahu. Hikmah ini gak ada kurangnya. Anaknya orang kaya. Sekarang gini deh. Apa pantas orang kayak aku ini sama Hikmah? Enggak sih, kalau menurut aku nggak pantas. Loh. Ya makanya itu aku sadar diri. Udahlah, aku nggak mau sama kamu. Mas, aku tuh mau sama Mas Danang tuh apa adanya. Kalau Mas Danang sama aku kan enak, nanti jadi menantunya Pak Camat, ya kan? Enggak. Nanti malah dibikin ribet sama Pak Camat. Enggak. Tuh, kok enggak terus sih dari tadi? Apa kamu maunya sih sama si Hikmah? Iya. Kamu nanya aku maunya kapan sama si Hikmah? Aku nggak tahu. Loh, Mas Danang. Aduh, Beb, gimana ini? Aku udah dandan cantik-cantik kayak gini, malah ditinggal pergi sama Mas Danang. Aduh, aku nggak ngerti juga deh sama si Danang itu. Maunya tuh cari cewek kayak apa sih? Iya, kan aku udah gak ada kurangnya kan, Beb? Kamu gak ada kurangnya, kamu udah cantik, udah perfect. Danangnya aja tuh yang sok jual mahal. Iya, tapi ya udahlah Beb, aku bakal sabar nungguin Mas Danang. Kan hati manusia itu berbolak-balik. Siapa tahu nanti Mas Danang jadi cinta juga sama aku. Aduh, udah yuk. Aku mau beli-beli. Ya mending kita cabut. Enggak, tunggu dulu. Kamu ini kalau kepentingannya sendiri mesti buru-buru. Tunggu dulu, aku masih bad mood. Hah? Si bad mood? Iya, tunggu duduk dulu di sini. Mau duduk di sini? Iya, Beb. Ya udah. Wah, akhirnya yang aku tunggu-tunggu lewat juga. Devi! Loh, Mas Danang? Devi! Iya Mas, ada apa ya Mas?
Aku dari tadi nungguin kamu loh. Nungguin aku? Ada perlu, Mas? Ya enggak sih. Aku cuman mau ngobrol-ngobrol sama kamu, mau bincang-bincang. Oh. Ternyata pas aku habis pulang kerja, langsung ada Devi dari barat. Makanya itu aku langsung panggil. Oh gitu. Iya Mas. Aku kira Mas Danang ada perlunya sama aku. Kayak kelihatannya kayak seneng banget gitu ketemu. Takutnya kan ada kepentingan, terus lama nggak ketemu aku, ketemu di sini seneng gitu. Enggak kok, enggak Devi. Oh iya, kalau aku boleh tahu, kamu habis dari mana? Kok kayaknya bawa belanjaan? Oh ini Mas, ini kebetulan belanjaan kakak aku disuruh beli sama kakak aku. Katanya dia mau makan semur daging gitu. Oh gitu Devi. Terus habis ini kamu mau kemana? Ya nggak ada Mas Danang, aku langsung mau pulang aja. Emangnya kenapa Mas? Ya nggak apa-apa sih Devi, nggak ada apa-apa. Aku pikir kamu masih mau kemana gitu. Mau beli bahan-bahan yang lain. Oh, enggak Mas Danang, kebetulan semua yang aku butuhin udah aku beli kok, udah dapet di warungnya Bu Fatimah. Oh gitu Devi, ya. Mas Danang mau main-main ke rumah? Lagian kan Mas Danang nggak pernah ke rumah. Ayo kalau mau. Dev, iya aku memang nggak pernah ke rumah kamu. Cuma masa iya Devi, aku mau main ke rumah kamu, sedangkan aku ini kan habis pulang kerja, aku bawa cangkul juga. Loh, ya nggak apa-apa lah Mas. Emangnya kalau main ke rumah aku tuh harus pakai pakaian yang rapi gitu? Ya nggak harus lah Mas. Lagi juga Mas Danang kan pulang dari kerja. Iya Devi, aku tahu habis pulang kerja. Cuman kan lebih etisnya aja kalau main ke rumah seseorang atau berkunjung kan bajunya harus rapi biar menghormati tuan rumahnya. Ya tapi kan ini yang ngajak kan tuan rumahnya aja nggak masalah. Apaan sih nyusul juga kesini? Emang orang Danang ngapain di sini? Kamu ngapain Jangan sih? gitu dong, Mas. kamu jangan pegang-pegang. Lagian Hikmah kan suka sama kamu. Iya. Aku kan sudah bilang kalau aku nggak suka sama kamu. Aku sukanya sama Devi. Aduh, suka sama Devi. Devi tuh gak pantas buat Mas Danang. Yang pantas tuh cuman aku. Kamu ngapain sih, Dev? Mas Danang Ngapain sih? sih? Devi, kamu bisa lihat sendiri kan? Ngapain sih anaknya Pak Dayat ini kayak gini sama aku? Ya, Kamu jangan macam-macam ya, Pak Dayat itu camat di sini. Ya aku gak mau tahu lah, masih bapak kamu camat, sih mungkin apa? Kamu juga kan yang salah, kamu ngejar-ngejar aku. Ya udah, emangnya kenapa? Kan aku emang cinta sama kamu. Ya tapi kan aku sudah bilang sama kamu, Hik, aku ini gak mau sama kamu. Masa dari kalimat aku kamu gak ngerti sih? Ya emangnya kenapa? Lagian aku kayak gini kan, aku mau perjuangin cintaku ke kamu. Oh, bentar. Nyonya, kamu ngapain berduaan di sini sama Devi nih? Ya kenapa? Aku lagi ngobrol sama temen deket aku. Temen deket. Gak ada ya. Pokoknya yang boleh temen deket sama kamu tuh cuman aku. Devi tuh gak boleh. Iya, kamu Devi tuh dilihat dari apanya sih, Nang? Devi kan cuma pakai daster, sedangkan Hikmah cantik kayak gini malah kamu tolak. Ya emangnya kenapa, Lis? Hah? Meskipun Devi pakai daster, emangnya kenapa? Mas, Devi tuh gak cocok sama kamu. Devi tuh anaknya orang miskin. Yang cocok sama kamu tuh cuman aku. Yang gak cocokin Devi itu sama aku kan kamu. Kalau aku sih cocok aja. Emang ngapain sih? Oh ya Devi, aku minta maaf ya sebelumnya sama kamu mau tanya kayak gini. Emang Hikmah ini di sini emang dari dulu kayak gini ya? Ya kalau itu aku kurang tahu Mas, karena aku memang bukan temannya Hikmah. Ya lagian siapa yang mau jadi temennya kamu? Udah Kamu lah. tuh gak level sama aku. Udah lah yuk. Gimana kalau aku anterin pulang aja? Loh. Enggak. Kamu pulang sama aku aja. Aku anterin ya, Mas. Enggak. Ya Yuk. udah kalau kayak gitu Mas, ayo kita Yuk. pulang. Aduh, masa kita ditinggal berdua? Mas Danang. Mas Danang. Iya? Mas Danang kok bisa kenal sama Hikmah? Oh, Hikmah itu dulu waktu aku baru datang ke sini, aku itu tanya lama sama dia. Nggak taunya sampai sekarang dia ngejar-ngejar aku. Oh gitu. Udah, tinggal aja yuk. Iya. Aduh, Danang itu sok jual mahal ya Hikmah. Lagian tuh Danang nggak pantas buat kamu Hikmah. Maunya aja tuh yang tergila-gila sama dia. Aduh Beb, jangan ngomong kayak gitu. Mas Danang tuh sebenarnya ganteng. Cuman ya dia karena di sini aja jadi kumuh kayak gitu. Oh, Beb, gimana ya caranya aku biar bisa dapetin si Danang? Aduh, udahlah Beb. Kamu ya pepet terus tuh si Danang sebelum janur kuning melengkung. Kamu pasti bisa dapetin dia. Tenang aja. Masa kamu kalah sama si Devi sih?
Iya. Pokoknya mau gimana pun caranya, aku harus dapetin Danang. Iyalah, kamu tuh cantik. Apalagi kamu anaknya Pak Camat. Kamu bisa lah pasti dapetin si Danang. Ya iyalah, masa iya seorang anaknya camat gak bisa dapat apa yang dia inginkan ya kan? Iya, masa kamu kalah sama Devi yang pakai daster kayak gitu? Penampilannya udah kumuh, udah jelek lagi, ya kan? Aduh, iya Beb, ini gak bisa dibiarin. Pokoknya Mas Danang harus jadi milik aku, gak boleh jadi milik yang lain. Sekarang kamu cari cara dulu biar si Danang bisa kamu dapetin. Nanti aku bantu deh. Iya Beb, pokoknya kamu harus bantuin aku ya. Iya, Hikmah, aku pasti selalu bantuin kamu kok, kan kamu sahabat aku. Iya Beb, masa iya sih si jelek Devi itu bisa dapetin Danang? Kan dia lebih cantik aku ya, dia gak cocok lah sama Mas Danang. Ya gak cocok banget lah, enak aja kalau sampai Danang pilih dia daripada kamu. Aku pokoknya bakalan marah besar sama si Danang. Iya, apalagi aku. Awas ya, kalau nanti Mas Danang bisa jadi sama Devi, mau aku ginikan matanya biar dia melek gitu. Iya, dilihat apanya juga ya si Devi tuh. Iya, orang dia kudet, gak tahu gaya. Itu gitu kan lebih oke aku ya kan? Iyalah, tapi kan kamu juga kemana-mana. Makanya itu, kalau aku kan sudah anaknya camat, terus cantik, Kaya. iya orang kaya, terus aku berpendidikan ya kan? Ya iyalah. Cocoknya sama aku. Ya udah deh, ayo yuk kita kan mau pergi. Yuk. Loh, Agung. Sayang Lili. Aduh, kebetulan. Sayang Lili. Kebetulan juga kamu di sini. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Udah. Shoot, kamu gak usah nanya. Pokoknya aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Mau ngasih tahu apa? Devi, orang yang kamu suka, tadi berduaan sama Danang. Iya, di sini. Danang siapa? Danang siapa? Danang, masa kamu gak tahu Danang sih? Oh, yang orang pendatang itu. Iya. Bentar. Kalian tahu nggak sekarang Devi kemana? Tadi dia katanya mau nganterin ke rumahnya Devi. Ke sana? Iya. Yaudah, Jun. Aduh, bentar dulu. Kita langsung ke sana aja. Tapi aku Bentar. udah diem aja. Bentar. Agung. Awas ya, kamu jangan ngapa-ngapain Mas Danang. Mas Danang itu pujaan hati aku. Udah. Gung. Aduh Beb, aku takut banget. Aku takut Agung ngapa-ngapain sih Mas Danang. Aduh, ya aku juga bingung ini gimana ya. Aduh, aku takut Mas Danang kenapa-kenapa. Aduh, kamu tenang aja deh. Gak mungkin lah Agung ngejar si Devi sama si Danang terus Agung mukul si Danang. Gak mungkin, sekarang gak apa-apa, ini negara hukum. Oh, iya juga ya. Aduh, aku terlalu overthinking ini. Ya biasalah, kan aku cinta sama Danang. Aduh, Hikmah, iya. Cinta-cinta terus kamu. Ayo, yuk, katanya kamu mau beli-beli. Ayo, anterin aku. Yuk. Akhirnya ya Devi, sampai juga di rumah kamu. Iya Mas Danang, ayo kita masuk dulu. Iya. Permisi ya Devi. Iya Mas Danang. Oh iya Mas Danang, daripada kita di luar kayak gini, anginnya juga nggak enak. Mending kita masuk aja ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bentar ya Mas, aku bukain dulu. Iya ya Devi. Kenapa Devi? Itu Mas, rumahku pintunya dikunci. Gitu. Bentar. Aku mau telepon kakak aku dulu ya Mas. Oh gitu Devi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi meskipun di depan rumah kamu nggak apa-apa juga deh Dev. Kan di rumah kamu ini nggak ada orang. Juga aku kan habis dari sawah, jadi kotor. Ya juga sih Mas Danang. Cuman kalau Mas Danang di luar kan nggak sopan Mas. Masa iya tamu aku suruh duduk di luar? Iya nggak apa-apa Dev. Lagian kan aku yang minta untuk duduk di depan. Iya juga sih Mas. Ya udah deh kalau gitu, sambil lalu aku nunggu kakak aku datang, kita duduk dulu ya Mas. Karena aku mau telepon kakak aku. Oh gitu. Iya, soalnya ini barang dia yang suruh beli, tapi orangnya nggak ada di rumah. Iya Devi. Ayo Mas, silakan. Ya permisi ya. Iya Mas. Bentar ya Mas, aku mau telepon kakak aku dulu. Iya.
Duh, gimana ya Jack? Dari tadi belum ketemu sama Bos Danangnya Jack. Iya Vin, kalau daerah sini aku nggak tahu Vin. Ya sama Jack, aku kan juga bukan orang sini. Iya, mau tanya orang tapi sepi Vin. Ini Jack, ada orang yang mau lewat Jack. Mending kita tanya. Iya iya. Mbak. Ada apa ya, Mas? Begini Mbak, saya mau numpang tanya, boleh nggak Mbak? Iya, boleh. Tanya apa? Mbak tahu nggak ke orang ini Mbak? Mas Danang? Iya bener Pak, bener Pak. Ya saya tahu, emangnya kenapa? Di mana Mbak Bos Danangnya? Tadi ada sih pergi ke sana. Bentar. Masnya ini ngapain nanya Mas Danang? Masnya ini nggak mau ngapa-ngapain Mas Danang kan? Enggak Mbak. Saya sama Bos Danang ada perlunya privat. Iya. Oh, jadi gitu. Di mana tempatnya Mbak? Tadi Mas Danang pergi ke rumah Devi. Rumahnya itu di Jalan Kalibagor, Gang Mawar. Jalan Kalibagor, Rumahnya sendirian, Mas. Gang Mawar, rumahnya sendiri. Iya. Ingat Jack? Ingat. Iya. Sebelumnya makasih ya Mbak. Saya buru-buru soalnya. Makasih Mbak. Permisi ya. Iya. Aduh, kemana ya? Kok nggak diangkat sama Kak Gogon? Mungkin sibuk, ada kepentingan mungkin sama teman-temannya. Sibuk apa Kak Gogon itu? Kerjanya cuma warawiri Mas, nggak jelas. Mungkin di jalan kali ya. Ya mungkin, ya udah nggak apa-apa, tungguin aja. Nggak apa-apa beneran, soalnya kan Mas Danang ini habis dari sawah, enaknya kan istirahat duduk di kursi yang enak. Apa duduk di kursi sini? Udah, ngapain sih sampai gitu? Nggak apa-apa duduk di sini. Assalamualaikum. Agung, Samsul. Kamu jangan berani-beraninya ya deketin si Devi. Lo, bentar. Lo. Kamu yang berani-beraninya deketin Devi. Lo, bentar. punya Agung. Bentar, sebentar. Ini ada Tunggu. apa sih Mas? Ini Kok ada. tiba-tiba Mas datang ngancam saya kayak gini? Emang siapa? Aku ini orang yang cinta sama si Devi. Jadi kalau ada orang yang deketin si Devi berurusan dengan saya, ngerti kamu? Tapi kan aku nggak pernah mau sama kamu, Gung. Terus urusan kamu apa? Ya tapi kan aku masih belum nyerah, Dev. Jadi kamu tetap ada di pantauan aku lah. Ya nggak bisa kayak gitu lah, Gung. Kamu itu bukan siapa-siapa aku. Udah kamu diam aja. Mas, kamu juga ya. Kamu ini pendatang ya. Kamu jangan berani-berani ya deketin permaisuri aku ini. Loh, emangnya kenapa Mas? Kamu nanya kenapa? Kamu bodoh ya? Aku kan tadi udah bilang sama kamu kalau aku ini cinta sama si Devi. Mas gini ya Mas. Iya, memang benar saya mendekati Devi ini. Cuman kan apa kurang jelas Mas? Devi ini kan juga gak mau sama Mas. Berarti kan ada kesempatan untuk saya deketin Mas. Seharusnya kamu sadar nih ya. Kamu ini gak pantas buat si Devi. Devi pantasnya buat aku. Siapa bilang kalau memang kamu itu pantas buat aku? Udah dari dulu aku terima cinta kamu. Kamu udah hampir 1000 kali kayaknya dia nembak aku, tapi aku nggak pernah terima, ya kan? Masa kayak gitu kamu nggak sadar? Apalagi si Cil, kamu ikut-ikut. Devi, Percuma. Kurangnya Agung ini apa? Banyak. Aku tuh lihat orang ini. Coba Dia Devi, petani. bandingkan sama aku. Kalah jauh Devi. Kalau kamu sama ini, aduh, bisa-bisa kamu ya sengsara lah. Kalau kamu sama aku kan bakalan hidup enak. Mas, kan Mas juga nggak tahu Mas sengsara enggaknya Devi ke depannya seperti apa. Ya misalkan kalau misalkan Devi ini mau sama saya, ya mungkin saya nggak bakal tuh bikin Devi sengsara. Kamu ngaca ya nih. Sini. Loh. Nih, bandingkan Devi. Kalah jauh sama aku. Coba dipikir Devi. Iya jauh gantengan Mas Danang daripada Mas. kamu. Kenapa kamu bilang? Kok bisa gantengan Mas ini? Agung lo ganteng, lihat keren. Aku ya udah ganteng, manis, keren. Anaknya orang kaya. Naiknya Vespa daripada Mas ini Devi. Mas, gini ya Mas. Saya minta maaf sebelumnya Mas. Saya ini kan pendatang. Jadi tolonglah Mas, hargain saya Mas sebagai tuan Siapa rumah. telepon itu, Jul? Udah dalam keadaan kayak gini masih ada yang telepon. Udah jangan diangkat. Mama Agung. Ya udah kita lanjut. Oh iya, aku tegaskan lagi sama kamu ya. Kalau kamu masih berani deketin si Devi, kamu berurusan dengan aku. Bahaya kalau berurusan sama aku, ngerti kamu? Ya, tapi kan Devinya ini nggak mau sama Mas. Berarti semua orang termasuk saya nggak apa-apa dong deketin si Devi. Ya tapi kamu lihat-lihat dulu, kamu ini mapan apa enggak? Loh. Kamu aja kayak gini. Bentar. deketin si Devi. Kok malah kamu sih yang ngurus mapan atau enggaknya? Aku aja nggak mempermasalahkan sama sekali. Jadi kamu nggak usah deh ikut campur kayak gitu. Loh, ya aku berhak dong ikut campur karena aku ini cinta sama kamu. Ya, aku pengen tahu orang yang deketin kamu itu seperti apa. Kalau masih di bawah aku, ya aku gak rela dong. Ngapain kamu nggak rela? Ngapain? Loh, ya aku gak mau Devi ngeliat kamu bakal susah hidupnya ke depan
depannya. Agung, aku itu tahu mana orang yang bisa ngajak aku susah sama enggak. Lagian ya, Mas Danang ini pekerja keras, beda sama kamu. Kalau kamu kan ya pewaris, bukan Nih. perintis. Lihat, kakak kamu datang. Aku yakin kakak kamu gak kira setuju sama dia. Kamu awas ya ngomong yang macam-macam. Sini Mas, ini kakak aku. Kak, aku mau laporan kak. Nih, Kenapa? orang pendatang kak, orang miskin, terus pekerjaannya petani, berani-beraninya deketin si Devi. Apa? Iya Kak, jadi gini, kenalin dulu. Iya kak. Kamu bisa diam nggak? Mas, Kenalin dulu Kak. Sebelumnya perkenalkan Mas, nama saya Danang Mas. Saya orang luar kota Mas. Iya. Bentar deh. Tapi ini bener seorang petani. Ya bener Kak Gogon, memang Mas Danang ini petani. Kak, adik udah bilang sama dia kak, kalau dia itu gak pantas deketin si Devi. Karena apa? Karena pekerjaannya petani dan juga orang miskin. Kak, tapi Kalau kan dibandingkan dia, mending aku kak. apaan sih Kak? Tapi kan Kakak pernah bilang sama adik kalau ngelihat orang ya nggak usah dari status sosialnya, dia yang penting baik. Iya, Loh, ya ini Kak. Alah kak, soal baik, adik kan juga bisa baik. Adik sudah baik, mapan, dan juga orang kaya. Anaknya kepala desa. Kalau adiknya kakak, si Devi ini, kalau sama adik, gimana hidupnya bakal enak. Ya tapi kan, Kalau sama kamu, jangan ngomong kamu, kalau sama kamu bakalan hidup susah, Devi. Mas, tapi kan harta nggak menjamin kebahagiaan. Kamu salah ngomong kayak gitu. Apa-apa sekarang tuh harus ada harta. Loh, buktinya Devi nggak mau sama Mas meskipun Mas kaya. Ya mungkin di pelet sama kamu kan? Apaan sih itu? Katanya kamu orang kaya. Masa iya pikirannya masih Ya kepelet-pelet? enggak, soalnya kamu cantik kayak gini, masa mau sih dideketin sama orang kayak gini? Iya, mungkin. Udah kak, mending kak. Apaan sih orang ini? Kakak jangan restuin mereka berdua. Karena adik gak rela kak. Masa iya cewek yang adik cinta, yang adik sayang, punya ya anggapannya pasangan kayak gini kak. Udahlah, mending usir aja orang ini kak. Bener kamu, Gom. Ya udah, Dek. Mulai sekarang orang ini usir dari rumah kita. Dengar kamu, Dek. Loh, kok kakak bilang kayak gitu sih? Ngapain kakak dengerin kata si Agung? Kak, Mas Danang ini orang baik. Jadi kakak jangan cuma nilai dari pekerjaannya aja. Halah, kalau cuma orang baik, Dek, banyak. Agung juga baik kok. Apanya orang baik sih kak? Orang kaya Agung ini kakak bilang orang baik. Ya iyalah, Dek, orang baik. Buktinya, aku pernah kasar nggak sama kamu? Enggak kan? Kamu memang gak pernah kasar sama aku. Tapi sama orang yang di bawah kamu, sama warga-warga di sini yang kamu gak sukain, kamu gimana? Kamu arogan kan? Aku tahu kamu anak kepala desa. Tapi kalau nggak ada masyarakat di sini, papa kamu itu nggak mungkin jadi kepala desa. Ya tapi kan aku harus dihormati, karena aku orang kepala desa. Ya gak apa-apa dong aku kayak gitu. Mas, yang kepala desa itu bapaknya Mas. Jadi Mas juga harus hormat sama masyarakat. Masa anaknya kepala desa modelnya kayak Mas? Alah, udah kamu jangan sosokan ngasih tahu sama aku. Udah ya, Dek. Udah ya. Mulai sekarang tinggalin orang ini Ya. dan juga kamu mending nih sama Agung. Ya nggak bisa kayak gitu Mas. Kak, maaf ya kak, kan adik selama ini memang sudah selalu nurut tentang hal apapun sama kakak. Tapi kak, kalau yang namanya pasangan hidup, itu biarkan adik yang memilih Loh, sendiri Deh. kak. Kamu ini harus nurut juga. Karena apa? Ini penting bagi kamu. Ini penting bagi masa depan Iya, kamu. memang aku Karena harus apa? nurut sama Kalau kakak kamu menjodohkan kamu sama aku, itu udah tahu kakak kamu kalau kamu bakalan hidup enak, hidup mewah sama aku. Karena apa? Aku banyak uangnya. Kamu mau nanti ke depannya melarat sama orang ini? Hah? Kak, kakak kan juga nggak tahu ke depannya ada bakal hidup melarat atau enggak. Kakak juga belum tahu juga kan kalau ada hidup sama Agung bakalan bahagia terus, bakalan banyak uang terus. Kak, semua harta itu Dek. cuma titipan. Udah ya, Dek. Sekarang aja udah nggak sempurna orang ini, apalagi ke depannya. Kalau aku udah jelas dong kak, ya kan? Sekarang aja aku nanya ke kepala desa. Uang papa aku pasti banyak kan? Mas, gini Mas. Kalau misalkan Mas ngerasa tersaingin oleh petani seperti saya, seharusnya Mas itu menyaingi dengan cara sehat dong. Ya, kalau dari tadi apa yang diomongin Mas itu Mas mengandalkan kekayaan, berarti percuma dong kekayaannya kalau nggak bisa bersaing dengan saya Tapi secara kamu baik. percuma, gak ada restu dari kakaknya Devi, ya kan? Udah ya, Mas. Bener, ya kan? Udah ya, Mas. Mulai sekarang pergi dari lahan rumahku. Dengar? Mas Tahya, tapi nggak bisa kayak gitu dong Mas. Loh, Ini- kamu punya aturan enggak? Ini kan saya kan niatnya bertamu Mas. Iya. Jadi ya masa tiba-tiba saya diusir cuma gara-gara hal seperti ini Mas. Kamu ini udah diusir ya? Udah Jadi ya, kamu Mas. pergi dari sini. Kamu bisa gak sih diem? Kamu itu
Aku kan ngebela kakak kamu. Mas. Dan kakakmu bener. Kakak kamu ini ngusir ini. Mas. Nih, Mas ini. Tapi apa nyatanya? Dia gak mau pergi. Berarti dia gak punya aturan dong. Mas, bukan saya nggak punya aturan, Mas. Dari tadi ya, Mas, yang mengadu domba saya sama kakaknya si Devi ini, Mas, masa Mas kayak gitu nggak sadar sih? Aku ini gak ngadu domba ya. Cuman yang aku omongin dari tadi itu fakta. Dengar kamu. Iya, Mas. Saya tahu kok apa yang diomongin Mas itu memang fakta. Tapi nggak kayak gini juga caranya, Mas. Itu Kak, Mas sama dengan ngejelek-jelekin saya. Ya biarin. Biar apa? Kakak si Devi ini biar tahu kalau si Devi cocoknya ini buat mie, bukan you. Ngerti kamu? Loh, tapi kan itu menurut kamu aja, Gum. Kalau menurut aku itu beda. Udah ya, Gum. Tolong, keadaan ini semakin keruh itu semua gara-gara kamu. Tuh kan, Mas. Kayak gitu aja, Mas masa nggak malu, Mas? Kalau saya di posisi Mas ya saya malu. Oh, udah. Intinya ya, Dek, kakak nggak restuin kamu kalau kamu berhubungan sama orang ini. Loh, iya tapi nggak bisa gitu, Kak. Alasannya kenapa? Berarti kamu durhaka sama kakak kamu. Ayo, kamu pilih durhaka apa? Kamu bisa diam nggak sih? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Mas, gini ya, Mas. Sebenarnya, Mas, iya saya tahu, Mas, kalau uang segalanya, Mas. Tapi uang dan harta itu tidak menjamin kebahagiaan, Mas. Dengan keadaan saya yang seperti ini, saya insya Allah mampu kok, Mas, untuk membahagiakan Devi. Kalau misalkan Mas merestui. Mampu apa kamu kejar kamu petani? Sok-sokan bilang mampu-mampu. Udah Kak, jangan didengerin orang ini. Apaan sih? Daripada kamu cuma bisa minta sama orang tua. Lu gak apa-apa. Kamu? Gak apa-apa. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Bos Dadang juga. Kevin, Jackie, Bos Danang. kamu ngapain kesini dari kota? Gini Bos, saya suruh jemput Bos ke sini karena perusahaan yang di kota nggak ada yang ngelola Bos. Nggak ada yang ngelola. Loh, Perusahaan? Pak Gunawan kemana? Pak Gunawan 1 minggu ini sudah masuk rumah sakit Bos, sakit. Hah? Bentar. Masuk rumah sakit? Mas Danang kok dipanggil bos sama bapak ini? Katanya Mas Danang punya perusahaan. Bentar. Pak, bapak nggak salah orang kan? Maksudnya Mas Danang ini di sini cuma jadi petani, Pak. Enggak kok Mbak, saya nggak salah orang. Beliau memang bener bos saya Mbak. Bosnya Mas. Tunggu, bentar. Saya bingung. Mas Danang, ini maksudnya gimana sih, Mas? Kok bapak-bapak ini bisa bilang Mas Danang ini bosnya? Mas. Bentar, Mas. Tapi Mas berdua ini serius? Ini bosnya Mas? Iya serius Mas. Ini maksudnya gimana, Mas? Mas Danang bukannya jadi petani di sini? Iya. Bisa jelasin semua nggak, Mas? Jadi gini, Devi. Aku memang bener di sini petani. Aku asalnya memang dari kota dan aku punya perusahaan. Hah? Maksud aku kesini dan aku jadi petani, Devi. Aku cuma kesini perginya mencari ketenangan. Dan aku juga pengen tahu rasanya hidup tidak punya apa-apa seperti apa. Ya nanti buat pelajaran ke depan hidupnya aku seperti apa, Devi. Jadi kalau misalkan keadaan aku nanti menurun, aku nggak akan kaget. Dan ini cara aku biar aku menjadi laki-laki yang mandiri. Bentar. Berarti Mas Danang itu datang ke desa itu cuma buat ketenangan hidup. Iya, bener. Terus berarti Mas Danang bener punya perusahaan di kota? Bener. Dan mereka berdua ini anak buahku. Sebentar. Kamu kesini naik apa? Saya kesini naik mobilnya Bos Danang yang Civic Turbo, Bos. Apa? Civic Turbo? Bukannya mobil itu gak bisa diakses ke sini ya? Iya Bos. Mobilnya ditaruh di depan pintu perumahan sama saya Bos. Soalnya jalannya rusak. Oh gitu. Civic Iya. Turbo. Loh, Devi, bukannya Civic Turbo itu mobil mahal ya? Iya Mas, saya belinya 600 juta. Apa? 600 juta. Berarti Mas Danang ini orang kaya dong. Aduh, gimana ya? Iya Mas, berarti Mas Danang ini orang kaya Ya enggak lah Devi, aku bukan orang kaya, cuman ya adalah aku rezeki untuk menafkahi diriku sendiri gitu. Aduh. Kalau kayak gini, Udah. bukan sayangan aku ini. Mas, gini Mas. Sebenarnya kan tadi saya sudah perkenalannya Mas, kok nama saya ini Danang Mas. Dan saya orang yang cinta sama adiknya Mas. Saya memang pendatang Mas, tapi saya juga bisa membuktikan Mas, kalau saya menyatakan cinta sama adiknya Mas ini karena saya merasa karena saya sanggup untuk bertanggung jawab Mas. Ya, saya harap Mas sebagai orang yang tertua di sini merestui saya sama adiknya Mas.
Devi, apa kamu juga mau Devi untuk menjadi pacar aku Devi? Karena selama ini aku punya rasa nyaman Devi. Aku tahu kok memang kita nggak begitu lama, cuman untuk apa berlama-lama Devi kalau misalkan perasaan yang aku punya untuk kamu ini bener-bener serius. Mas Danang, apa yakin ngomong kayak gitu? Gini loh Mas, ya status sosial kita itu Devi, beda, Mas. udah ya. Kalau masalah kayak gitu, kamu tidak usah membicarakan tentang status sosial, karena menurut aku kita itu di mata Tuhan ini sama. Iya Mas, cuma saya ngerasa nggak pantas aja. Devi, kalau misalkan kamu itu merasa tidak pantas, aku nggak bakal Devi nekat mendekati kamu. Jadi gimana Devi? Atau gini aja Mas, gimana kalau Mas merestui saya untuk menikah sama Devi? Iya Mas, saya restuin kok. Kalau Alhamdulillah. Iya Mas, saya minta maaf ya Mas, yang soal tadi Mas. Mas udah Mas, Mas gak usah minta maaf seperti itu. Saya tahu kok maksudnya Mas seperti itu karena apa? Karena Mas dikomporin sama orang ini. Saya juga tahu Mas sikapnya kakak dengan adiknya seperti apa. Ya pastinya kakak dan orang tua di sini gak mau kan anak atau adiknya mendapatkan jodoh yang salah. Makanya itu Mas, saya kalau misalkan nggak pantas Mas, saya nggak begitu nekat Mas untuk datang ke rumah Devi. Enggak Mas, Mas sama adik Devi ini pantas kok Mas, cocok. Alhamdulillah. Mas Danang, sekali lagi aku minta maaf ya atas sikap kakak aku. Iya. Sebenarnya kakak aku orang baik kok Mas. Iya nggak apa-apa kok Devi, aku maafin kok. Devi, Mas, saya nggak bisa berlama-lama ya di sini. Yang terpenting saya sudah mendapatkan jawaban. Insya Allah besok lusa saya akan kesini bersama orang tua saya untuk melamar Devi. Secepat itu Mas? Lebih cepat lebih baik. Saya mau pamit undur diri Mas dari sini. Soalnya perusahaan saya di luar kota nggak ada yang mengelola karena mama sama papa saya ada meeting ke luar negeri. Iya Mas, Mas di perjalanan hati-hati ya Mas. Oh siap. Mas Danang hati-hati ya Mas. Ya untuk jawabannya yang terpenting aku mau Mas. Alhamdulillah. Oh ya Mas, saya harap Mas jangan sekali-sekali berani ganggu si Devi karena kedua anak buah saya buas Mas. Hati-hati. Iya Mas. Ya udah Devi, aku pamit ya. Kamu jaga diri baik-baik di sini. Iya Mas Danang, hati-hati ya Mas. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas. Iya Mas. Alhamdulillah Kak, adik bener-bener gak nyangka ternyata Mas Danang itu orang kaya. Makanya Kak, jangan dibiasain deh kayak gitu. Iya Dek, kakak minta maaf ya Dek, kakak ini malu Dek. Ya udah Kak, ini jadikan pembelajaran aja. Lagian kan Mas Danangnya juga bisa dewasa menganggap sifat kakak yang kayak gitu tadi karena nggak mau adik salah pilih pasangan kan. Iya Dek, kakak tadi kayak gitu. Iya kakak bener kata adek, nggak mau pilih pasangan. Salah pilih pasangan. Iya Dek. Iya, Dev. iya Kak. Berarti besok lusa kamu mau nikah sama orang itu ya? Iya, insya Allah kayak gitu Gung. Makanya itu, kamu dari sekarang berhenti ya. Nggak usah deket-deketin aku lagi atau ganggu-ganggu aku lagi. Aku udah mau jadi istri orang. Kasihan kamu Gung. Berarti harapan aku ini udah pupus ya? Ya sebenarnya udah pupus dari lama Gung. Cuma kamunya aja berlebihan berharapnya. Udah Kak, udah kita masuk aja yuk. Aduh Jol, kok aku pusing? Kenapa Gung? Aku pusing ya Jol. Ya udah kamu Dev. pingsan aja di sini. Atau kamu tiba-tiba Kasihan, stroke Dev. mati nggak apa-apa. Ayo. Bawa masuk juga Dev. Udah biarin.